Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan pemrograman paralel dengan materi semi supervised learning dan pemrograman paralel. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Nopal Maulana Saputra dengan NPM 83. Setelah itu ada teman saya. Saya Trianggoro Budi Susilo dengan NPM 108. Saya dengan Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 74. Ya, pada kali ini kita akan mulai untuk babak penjelasannya. Diawali dengan pendekatan machine learning yang akan dijelaskan oleh teman saya Haikal Erlana. Yang pertama ada pendekatan machine learning. Pendekatan machine learning ini menggunakan sedikit data available atau 50% dan banyak data tidak available 50% untuk training. Data setnya yaitu adalah IMDb multi review data sampel 5.000 data. Lalu selanjutnya simulasi kode level pada IMDb train diubah menjadi -1 pada 50% data secara acak. Lalu selanjutnya tujuan, di mana tujuan di sini yaitu mencapai akurasi tinggi meskipun data label terbatas. Selanjutnya ada algoritma inti, yang dimana di sini model yang diuji yang pertama yaitu label propagation dan yang kedua label spreading. Lalu dengan parameter kunci yaitu kernel sama dengan kutip RBF menggunakan fungsi kemiripan Gaussian dan gamma 0.25 mengontrol jarak kemiripan. Selanjutnya ada mekanisme menyebarkan label dari not berlabel ke not tidak berlabel melalui edge kemiripan. Lalu selanjutnya ada pemrograman paralel, yaitu fokus solusinya adalah di sini optimalisasi skalabilitas menggunakan job lift untuk paralelisme. Lalu selanjutnya ada fokus tantangan, mengatasi tantangan waktu komputasi dengan paralelisme. Lalu selanjutnya ada fokus implementasi, di mana implementasi multi-core melatih dua model secara simultan. Ya, lanjut kita akan ke perbedaan dari pembelajaran machine learning dan juga pemrograman paralel dalam kasus kita, yakni label propagation dengan pendekatan SSL, semi supervised dengan model label propagation dan juga label spreading. Ya, untuk perbedaannya di sini untuk aspek fungsi, di mana pembelajaran machine learning sendiri diibaratkan seperti otak yang bertugas membuat sistem menjadi cerdas. Nah, lalu fokusnya adalah pada logika algoritma agar komputer bisa membedakan mana ulasan positif dan juga negatif dengan akurat. Nah, lanjut untuk paralel. Di sini itu diibaratkan seperti otot yang bertugas untuk membuat proses eksekusi menjadi cepat. Nah, fokus dari pemrograman paralel ini adalah untuk supaya manajemen sumber daya perangkat keras fokusnya adalah pada manajemen sumber daya perangkat keras agar tugas berat bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Lalu untuk pembelajaran mesin ada aspek kedua, yakni alur kerja, di mana untuk pembelajaran mesin bekerja secara antre atau serial. Model A harus selesai dulu, lalu model B dikerjakan. Jika ada 10 model, maka waktu tunggunya akan sangat lama, sedangkan untuk paralel bekerja secara keroyokan atau simultan dengan membagi 10 model ke beberapa tangan atau core CPU sehingga bisa selesai hampir bersamaan. Kemudian di sini ada perbedaan lanjutan. Di sini ada aspek tujuan. Untuk tujuan dari pembelajaran mesin sendiri yaitu meningkatkan akurasi prediksi. Dan untuk tujuan dari pemrograman paralel ini adalah mempersingkat waktu proses. Untuk aspek yang diolah di pembelajaran mesin kita punya data dan label atau sentimen IMDb. Nah, kalau di paralel sendiri untuk aspek yang diolah adalah tugas atau instruksi atau proses training dari training machine learning. Lalu selanjutnya ada aspek komponen utama. Untuk di pembelajaran mesin, komponen utamanya yakni itu ada dua algoritma, ya. Ini algoritma yang kita pakai, ya ini label propagation dan juga label spreading. Untuk komponen utama di paralel sendiri adalah pekerja atau thread dengan parameter n job sama dengan 2, paralel. Lalu untuk aspek indikator suksesnya ini, pembelajaran mesin ini
akurasi persen yang tinggi. Nah, sedangkan untuk paralel sendiri adalah waktu eksekusi detik yang rendah. Nah, selanjutnya sebelum kesimpulan saya akan menjelaskan codingan. Nah, turun dulu. Nah, di sini codingan untuk paralel yaitu yang pertama ya sama import library, dan karena ini paralel jangan lupa tambahan library joblit import parallel delay, yaitu load datasetnya disimpan di Google Drive dan ini jumlah data awalnya. Setelah itu data tersebut diproses jika dia positif menjadi 1 dan negatif menjadi 0. Nah, setelah itu di split data antara data training dan data test. Setelah itu di sini ada factorization atau normalisasi. Selanjutnya di bawahnya bagian data tidak berlabel gitu kan. Jadi dia diambilnya secara random. Dan disebutkan jumlah data berlabelnya berapa dan tidak berlabelnya berapa. Setelah itu mendefinisikan atau menjalankan paralelnya. Di sini ada codingannya atau logikanya atau algoritmanya. Nah, selanjutnya di sini ada model yang akan dijalankan paralel yaitu label propagation dan label spreading. Nah, setelah itu menjalankan paralel trainingnya yang disebutkan Budi atau teman saya tadi, yaitu n job sama dengan 2 untuk parameternya. Yaitu ada visualisasi perbandingan akurasinya. Kita running. Nah, dan hasilnya sama. Itu dengan pembelajaran mesin yang kemarin ada di Zoom dengan dosen Bu Febri. Seperti itu. Cuman perbedaannya yaitu mempersingkat waktu dan waktunya lebih cepat dibandingkan dengan pembelajaran mesin kemarin. Sekian. Selanjutnya kesimpulan. Ya, lanjut untuk babak kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya secara keseluruhan, pembelajaran mesin dan pemrograman paralel adalah dua bidang berbeda. Namun keduanya ini saling melengkapi, di mana pembelajaran mesin sendiri memberikan kecerdasan dan kualitas hasil, sedangkan untuk pemrograman paralel memberikan kecepatan dan efisiensi waktu. Di era big data saat ini, algoritma pembelajaran mesin yang canggih akan sulit diterapkan tanpa adanya pemrograman paralel karena kebutuhan komputasi yang sangat besar. Kombinasi keduanya memungkinkan untuk terciptanya teknologi yang cerdas sekaligus cepat. Mungkin segitu saja untuk presentasi kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.